Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan mencoba berlatih ya beberapa contoh soal. Ini contoh soal yang pertama yuk. Ada sebuah pernyataan kemudian ada sebabnya. Nah, kita baca pernyataannya dulu. Pada benda diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Kita coba gambarin yuk. Misalnya ada balok ya, bermasa M di atas bidang datar. Nah, kemudian ada gaya yang menariknya nih ke kanan sebesar F1. Kemudian ada lagi nih gaya yang menariknya ke kiri sebesar F2. Nah, gaya F1 dan F2 ini besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hal ini menyebabkan F resultannya itu adalah 0 sehingga benda ini akan diam ya. Kemudian lagi, F resultan itu bisa 0 juga kalau benda ini bergerak ya, dengan catatan kecepatannya itu konstan atau berarti tidak punya percepatan ya, kecepatan konstan. Nah, kita baca lagi yuk pernyataannya. Pada benda diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Berarti betul ya, benda itu akan diam kalau resultan gaya yang bekerjanya itu 0, berarti pernyataannya betul. Kemudian kita baca sebabnya. Pada benda diam, tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. Ada ya, misalnya pun tidak ditarik dengan gaya F maupun F1 maupun F2, sebuah benda itu pasti punya gaya apa? Gaya berat ya. Kemudian dia itu pasti juga punya yang namanya gaya normal yang tegak lurus bidang sentuhnya, tetapi besarnya itu sama ya dengan gaya yang bekerja pada arah yang berlawanan, itu besarnya sama sehingga resultannya 0. Berarti sebabnya itu salah. Kalau misalnya ini pilihannya, kalau misalnya pernyataannya itu benar, sebabnya benar, kemudian sebabnya benar, kemudian berhubungan, yaitu A. Kemudian B itu kalau pernyataan benar, sebabnya benar, keduanya tidak berhubungan. Nah, kalau C itu pernyataan benar sebab salah, D itu pernyataan salah sebab benar, kemudian E itu pernyataan salah sebab salah. Karena ini pernyataannya benar, sebabnya salah, berarti pilihan jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, ini dia contoh soal yang kedua. Kita baca yuk soalnya. Pada sebuah benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam ditarik ke atas bidang miring kasar dengan kemiringan alfanya 37 derajat dan mu k koefisien gesek kinetisnya 0,4 dengan gayanya 66 Newton. Percepatan yang dialami benda adalah, nah ini jadi tadinya ada benda nih, balok ya, balok, kemudian dia ditarik oleh gaya sebesar F ke atas bidang miring yang kasar dengan kemiringan alfa. Yang ditanya adalah percepatan yang dialaminya. Nih kita bisa gambarin dulu ya, gambarin lagi. Ini bidang miringnya kasar ya, dengan kemiringannya itu alfa. Nah, ada balok nih, balok bermassa M ya, ditarik nih oleh gaya sebesar F. Nah, benda itu pasti punya apa? Gaya berat ya, gaya berat yang arahnya itu dia ke pusat bumi. Ini ceritanya lurus ya. Gaya berat W ya, kita lambangkan W, arah pusat bumi. Kemudian benda itu juga pasti kalau bersentuhan dengan bidang punya yang namanya gaya normal ya. Gaya normal itu yang tegak lurus nih, tegak lurus bidang sentuh, gaya normal. Nah, kemudian dia itu bisa, W itu ada proyeksinya nih ke sumbu X maupun ke sumbu Y-nya. Nah, untuk mengingatkan kembali yang mana sin, yang mana cos akan ibu gambarkan di sini ya. Misalnya nih ada sebuah benda ya. Ceritanya ini bidang datar nih. Ditarik oleh gaya sebesar F yang membentuk sudut alfa ya terhadap bidang horizontalnya.
Nah, kan pasti nanti dia punya yang namanya fx ya. Kemudian ada juga yang namanya fy ya. Nah, di sini yang fx-nya itu pakai yang apa, Bu? Yang sin apa yang cos? Kemudian yang y-nya juga pakai yang sin apa yang pakai cos? Nah, di sini kalau ini ya kan jauh nih. Dia jauh dari alfa nih yang ini. Dia itu kalau jauh itu takut. Takut itu kalau bahasa Sundanya itu sieun ya. Berarti kalau yang jauh itu dia sin. Artinya yang jauh dari alfa dia itu akan sin. Sin alfa. Nah, kemudian ini yang deket. Deket itu dia kalau deket suka bilang sok. Sok ini kalau dibalik dibacanya jadi apa? Kos ya. Berarti kalau dia deket sama alfa dia itu kos alfa. Gimana paham ya? Dia kalau jauh dari sudut ini dia sieun, berarti sin. Kalau deket dengan sudut dia suka bilang sok ya. Berarti dia kos. Begitu juga yang di sini nih. Nih, kalau di sini berarti alfanya itu ada di sini. Nah, kita gambarin sekalian satunya nih. Biar sekalian. Berarti ini kan jauh nih. Jauh dari alfa, dia berarti sieun. Berarti dia takut ya, sin. Sin alfa. Nah, sedangkan di sini dia itu deket. Deket sama alfa, berarti dia berani ya, sok. Dia suka bilang sok, kalau dibalik jadi kos. Berarti yang ke arah sini adalah W cos. Tunggu ya, agak macet nih. W cos alfa. Nah, lanjut kita baca lagi yuk soalnya. Di sini kan bidang miringnya kasar. Berarti apa kalau kasar? Ada gaya geseknya ya. Nah, karena dia ditarik ke atas, artinya gerak benda ini ke atas, gaya gesek itu kan berlawanan arah dengan gerak benda. Berarti gaya geseknya itu kemana? Ke bawah ya, ke sini nih. Ini adalah F gesekan, ya kan? Nah, sekarang Ibu hapus dulu ya yang itu yang tadi coret-coretan ya. Nah, sekarang kita lihat nih, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah percepatan yang dialami benda ya. Nah, kita bisa cari, pertama, kita harus mencari gaya yang bekerja pada sumbu y-nya nih. Kita bisa tulis sumbu y di sini. Itu apa aja? Ada gaya normal sama ada W cos alfa ya. Karena benda ini tidak bergerak ke arah sumbu y ya. Maka bisa kita tulis sigma Fy-nya itu sama dengan 0, yang artinya N ya. Kemudian yang arah berlawanan itu ada W cos alfa dikurang W cos alfa itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada gaya yang tidak bergerak ke arah sumbu Y. Nah, kita bisa tulis lagi N, W cos alfanya kita pindah ruas ke kanan, jadi sama dengan W cos alfa. Nah, ini bisa kita tulis sebagai persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat yang di sumbu X-nya. Yang di sumbu X-nya itu ada apa aja? Yang pertama, kan arahnya itu ke kanan, berarti kita bisa bilang yang F-nya ini positif ya, searah dengan gerak benda, berarti F. Kemudian yang berlawanannya ada 2 nih, berarti dikurang ya, dikurang F gesekan, kemudian dikurang juga dengan W sin alfa sama dengan apa? M dikali A, kan dia ada percepatan nih, kan yang ditanyain percepatan, berarti dia ke sumbu X-nya itu ada percepatan ya, berarti sama dengan M dikali A. Kita tulis lagi yuk, F, kemudian F gesekan kemarin apa? Ayo, F gesekan itu adalah mu dikali gaya normalnya ya. Nah, kita bisa tulis nih di sini, mu dikali gaya normalnya, yaitu dikurang W sin alfa sama dengan M dikali percepatan. Lanjut. Nih, tadi gaya normalnya ini udah kita dapetin di
persamaan 1. Sekarang kita tugasnya adalah substitusi persamaan 1. Yuk, dimasukin n-nya. Berarti F dikurang mu. N-nya yuk kita masukin. W cos alfanya. W cos alfa dikurang W sin alfa sama dengan M dikali A. Nah, W-nya ini bisa kita ubah jadi apa? Gaya berat itu adalah M dikali percepatan gravitasi ya. Massa benda itu dikali percepatan gravitasinya. Bisa kita tulis F dikurang mu. W-nya kita ganti M dikali G cos alfa dikurang W-nya itu M kali G sin alfa sama dengan M dikali A. Nah, sekarang kita masukin yuk. Kita udah punya mu, kita punya masanya, kita tahu percepatan gravitasi, F-nya juga diketahui kan di soal nih, 66. Nah, kita masukin, sekarang kita nih, cari dulu nih. Alfa 37 itu cos sama sinnya berapa? Nah, selain 30, sudut istimewa 30, 45, 60, 90, sudut 37 dan 53 itu harus kita tahu juga di fisika ya. Kalau 37 itu sinnya itu adalah 0,6 atau bisa kita tulis itu 6/10 ya, biar nanti mudah dihitungnya. Kemudian cos 37 itu adalah 0,8 atau bisa kita tulis 8/10. Nah, sekarang kita masukin yuk. F-nya itu 66. Mu-nya itu 0,4. Kita tulis aja ini 4/10 ya. 4/10. M-nya itu adalah 5. Percepatan gravitasi itu kan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Cos alfanya tadi kita udah tulis 8/10 dikurang M-nya itu adalah 5 kg. Percepatan gravitasi 10, sin alfanya 0,6 atau kita tulis 6/10. Masanya itu 5 kg. Percepatannya ditanyakan ya. Kita bisa hitung nih. 10 coret. Kemudian ini 5 sama 10. Ini berarti 2 ya. Kemudian 4 dibagi 2. Di sini sama-sama dibagi 2. 2. Nah, sekarang yang sebelah sini 10 coret. Berarti tinggal berapa? 66 dikurang 2 dikali 8, 16. Kemudian dikurang 5 dikali 6, 30. Sama dengan 5A. 66 dikurang 15 berapa? Berapa? Hayo, 66 dikurang 16. 66 dikurang 16 itu 50 ya. 50 kemudian dikurang 30 itu 20. Berarti bisa kita tulis 20 sama dengan 5A. Berarti A-nya itu 20 dibagi 5 yaitu 4. Satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat ya. Ada nggak di pilihan? Ada nih yang A. Gimana? Mudah kan? Nanti kalau misalnya belum paham, bisa diulang-ulangin lagi ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.